Oke, sebelum mulai jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, kita mulai contoh soalnya ya. Yang pertama, ini ada soal limit X mendekati tahingga atau menuju tahingga 3X min 1 per X kuadrat tambah 5X min 3. Nah, ini seandainya substitusi doang, akhirnya akan tahingga per tahingga, dan itu tak tentu. Sehingga harus pakai cara tadi, dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, sekarang coba lihat yang penyebut dan pembilangnya di mana ada pangkat tertingginya. Kalau yang di atas atau pembilang ini pangkat tertingginya X pangkat 1. Kalau yang bawah pangkat tertingginya X pangkat 2. Nah, sehingga pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Maka caranya kita bagi semuanya dengan X pangkat 2. Oke ya, paham ya? Jadi masing-masing suku atas bawah pembilang penyebut bagi dengan pangkat tertinggi. Kebetulan di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 2 ya. Oke, jadi ini semua dibagi X pangkat 2. Setelah itu ya kita hitung. Kita kelas 10 pernah belajar atau kelas 9 pernah belajar pembagian eksponen kan? Nah, hitung aja. Nah, ini 3X dibagi X kuadrat jadi 3 per X ya. Karena di bawah X pangkat 2, di atas X pangkat 1. Yang ini 1 per X pangkat 2 tetap. Kalau yang ini X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 jadi 1. Yang ini 5 dibagi 5X ya. Ini typo. 5X dibagi X pangkat 2 jadi 5 per X. Lalu 3 per X kuadrat tetap aja. Oke, setelah ini gimana? Nah, setelah ini gunakan ilmu substitusi yang tadi. Kalau tahingganya dimasukin, ini kan jadi 3 per tahingga ya. Nah, ini kan 3 per tahingga. 3 per tahingga tadi jadi 0. Sedangkan ini 1 per tahingga juga 0. Yang ini 1 aman, ini 5 per tahingga 0, 3 per tahingga 0. Ya, oke. Jadi paham ya kenapa 0 tadi? Jadi tadi udah dibahas bahwa 1 per tahingga atau berapapun per tahingga itu jawabannya 0 ya. Maka jawabannya adalah 0 per 1. Sehingga 0 per 1 adalah 0. Oke? Biar makin paham, satu lagi masih ada ya. Yang berikutnya ini sama kayak barusan. Ini pangkat tertingginya sama ya, masih X pangkat 2. Oke, pangkat tertingginya X pangkat 2. Jadi semuanya kita bagi dengan X pangkat 2. Oke, bisa dilihat di sini. Lalu setelah itu kita hitung ya, ini X pangkat 2 dibagi X pangkat 2-nya, coret jebret jadi habis, sisa 2. Yang atas ini X dibagi X pangkat 2, 1 per X. Yang ini 5 per X kuadrat tetap aja. Oke, yang ini X kuadrat per X kuadrat 1. Ini 3 per X ya, X-nya hilang. Yang ini 2 per X kuadrat. Setelah itu tadi substitusi lagi. Sehingga kalau hasil substitusinya yang di bawahnya ada X otomatis berubah jadi 0 tadi karena ya. Oke, berubah jadi 0, maka jawaban akhirnya 2 per 1 sama dengan 2. Oke. Yang berikutnya contoh terakhir lah untuk pertemuan kali ini. Ini ada limit X mendekati tahingga 4X kuadrat tambah 2X tambah 1 per 5X min 4. Ini pangkat tertingginya berapa? Ya, masih pangkat tertingginya masih X pangkat 2 ya. Jadi semuanya kita bagi dengan X pangkat 2. Oke, kita hitung satu-satu. Ini X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 nya habis, sisa 4 ya. Yang ini jadi 2 per X. Yang ini jadi 1 per X pangkat 2 tetap ya. Yang ini 5X per X kuadrat jadi 5 per X. Yang ini 4 per X kuadrat tetap. Oke, tadi sudah dikatakan yang bawahnya ada X-nya saat disubstitusi tahingga, maka jawabannya jadi 0 ya. Jadi ini 2 per tahingga 0, 1 per tahingga 0, 5 per tahingga 0, 4 per tahingga 0. Ingat, ini khusus di dunia limit ya. Jadi per tahingga jadi 0 tuh khusus di dunia limit aja. Oke, sehingga jawabannya adalah ya, dan 4 per 0 berapa? 4 per 0 itu tahingga ya. Sekali lagi, 4 per 0 ini tahingga hanya di dunia limit ya, karena tadi 0 ini merupakan pendekatan dari tahingga tadi.
Oke. Nah, itulah 3 contoh menggunakan cara pembagian dengan pangkat tertinggi. Lumayan ya, lumayan ribet ya. Tapi tenang aja, karena kita ada cara cincainya ya. Cara cincai. Seperti apa cara cincai untuk limit tak hingga ini? Oke, kita bisa lihat. Kalau kita punya fx-nya itu ya x pangkat n tambah bla bla bla, dan n-nya itu pangkat tertinggi. Dan juga ada gx-nya itu misalnya bx pangkat m plus bla bla bla, dan m-nya itu tadi pangkat tertingginya. Sehingga kalau ada soal limit x menuju tak hingga fx per gx, itu kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Kita tinggal analisis pangkat tertingginya ada di mana, gitu ya. Tadi n itu kan yang atas nih ya. Jadi kalau n kurang dari m, artinya n ini lebih kecil dari m, pangkat tertinggi atas lebih kecil dari bawah, atau bahasa lainnya lebih gede yang bawah, maka kalian gak usah ngitung. Jawabannya udah pasti berapa ini? 0 ya. Yang berikutnya, gimana kalau pangkat tertingginya sama? Nah, kalau pangkat tertingginya sama, itu sama, kalian gak usah ngitung, tinggal lihat aja koefisien pangkat tertingginya, koefisien x pangkat tertingginya yang sama tadi. Maka itu jawabannya. Jadi A per B, A itu koefisien yang atas ya, pembilang, kalau yang B ini koefisien penyebutnya. Jadi jawabannya A per B. Yang terakhir, kalau pangkat tertingginya ini di atas gitu ya. Kalau pangkat tertingginya ini di atas, jadi n itu lebih gede dari m, maka jawabannya adalah tak hingga. Oke, kita buktikan dengan soal yang udah tadi kita kerjakan. Ini kan tadi ya, ini ada soal sama seperti tadi ya. Ini kita tinggal analisis aja. Pangkat penyebutnya, pangkat yang di bawah itu lebih gede dari yang di atas. Kalau pangkat yang bawah yang lebih gede, udah nggak usah bagi-bagian, maka jawabannya adalah 0 gitu ya. Oke, yang nomor 2 kita buktikan. Tadi ini kita analisis pangkat tertingginya. Oh, ini ternyata pangkat tertingginya sama. Nah, kalau pangkat tertingginya sama atau pangkat tertinggi penyebut dan pangkat tertinggi pembilangnya sama, itu maka jawabannya koefisiennya. Yang ini koefisiennya 2, yang atas, yang bawah koefisiennya 1. Maka jawabannya 2 per 1, 2. Ya, gampang ya. Yang terakhir sama ya. Ini kita analisis, oh ini pangkat tertingginya di atas. Yang atas pangkat 2, bawah pangkat 1. Nah, kalau pangkat penyebut ya kurang dari pembilang ya, atau bawah kurang dari yang atas, bahasa lainnya atas lebih gede, maka ini jawabannya adalah tak hingga. Jadi gak usah repot-repot ngitung, jawabannya adalah tak hingga. Oke, gampang banget. Terus kenapa dong tadi dipelajari gimana caranya pembagian pangkat tertinggi? Ya ini untuk penguatan konsep kalian. Dan bisa jadi juga ada 1-2 soal yang nggak bisa serta-merta pakai rumus cincai ini. Jadi kalian tetap harus ngitung dengan cara pembagian dengan pangkat tertinggi. Oke? Cukup dulu untuk materi ini. Jangan lupa kerjain latihan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.